Sebenarnya kalau dikatakan apakah ada obat baru, memang obat-obatan itu selalu ada perbaharuan karena zaman berkembang, ilmu berkembang, penelitian juga jadi banyak. Oke, Sobat HU semuanya, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Franz terkait SC metode ERAX itu sebenarnya apa sih perbedaannya, kita sudah kupas habis dari segi obstetri dan kebidananya dengan Dr. Franz. Nah, saat ini kita sudah ada Dr. Marissa, spesialis anestesi. Terima kasih ya, Dok. Selamat siang, terima kasih sudah berkenan hadir, Dok, menyempatkan waktunya mengisi ngobrol-ngobrol dengan kita seputar seksio sesaria dengan metode ERAX ini. Nah, kita langsung aja ya, Dok, ke pertanyaan-pertanyaan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah ditanyakan dari Sobat HU lewat DM Instagram maupun melalui question box yang kemarin sudah ada di story kita. Nah, ini dari @_satria_dhrm. Dok, kalau dari anestesinya, apakah ada obat-obatan khusus untuk metode ERAX ini, Dok? Saya coba jawab ya, Dr. Nanda ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apakah ada obat baru, memang obat-obatan itu selalu ada perbaharuan karena zaman berkembang, ilmu berkembang, penelitian juga jadi banyak. Memang banyak obat-obat yang sekarang kita gunakan dan kembali pilihan tergantung dari kebutuhan dari pasiennya. Menyangkut ERAX sendiri ya, ERAX itu kan sebenarnya ERAS tapi untuk seksio sesaria. Jadi kita selalu memilih obatnya itu adalah untuk yang terbaik buat ibu dan terbaik buat bayi. Terbaik dalam hal ini banyak hal ya. Jadi paling aman, paling safety, paling nyaman. Nah, itu yang kita pilih. Tapi kembali semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasiennya sendiri-sendiri. Oke, jadi memang pilihan obatnya disesuaikan karena ada ibu hamil dan juga ada bayinya ya, Dok. Jadi memang nggak bisa disamakan dengan obat-obatan yang digunakan pada operasi lain. Ya, jadi tiap orang itu individual ya. Jadi tiap orang individual, jadi dosis, kemudian pemilihan teknik, cara itu kembali disesuaikan dari hal yang paling baik. Kembali itu adalah ditentukan dari kondisi pasien dan apa yang dibutuhkan untuk membuat operasi itu berjalan dengan baik, berjalan dengan aman dan menghasilkan outcome yang baik sebagai tujuan utama dari adanya ERAX itu tadi. Nah, ini tadi kan sempat disinggung juga soal ERAS ya, Dok. Jadi Enhanced Recovery After Surgery. Jadi sebenarnya metode ini tuh nggak hanya digunakan untuk operasi sesar aja ya, Dok? Betul sekali, Dr. Nanda. Jadi sebenarnya ERAS ini itu digunakan untuk semua jenis operasi. Nah, jadi operasi ortopedi, operasi digestif, operasi ginekologi, itu semuanya kita sudah mengarah ke penggunaan ERAX ini ya. Tapi untuk Opjin dalam hal ini untuk seksio kita mendapatkan singkatan tambah CS ERAX. Nah, tapi sebenarnya awal katanya itu berasal dari penggunaan ERAX itu tadi. Jadi kembali kita meningkatkan kualitas, meningkatkan pelayanan dengan kita menggunakan metode-metode yang terkini, terbaru. Nah, sekarang memang metode untuk operasi, untuk meningkatkan outcome hasil operasi kita menggunakan metode ERAS ini tadi. Jadi Sobat HU jangan ragu-ragu juga ya, dengan operasi apa aja itu sebenarnya sudah digunakan metode ini ya, Dok. Jadi sudah benar-benar terkomunikasikan juga dengan seluruh bagian, karena nggak cuman hanya dengan dokter pelaksana tindakan dan dokter anestesinya aja, tapi butuh koordinasi dengan semua bagian. Dan itu sudah terintegrasi sistemnya di rumah sakit ini ya, Dok? Betul sekali. Jadi di Rumah Sakit Husada Utama kita melibatkan semua lini ya, semua sektor untuk bisa menjalankan program ini secara komprehensif. Jadi mulai dari pimpinan, manajemen, kemudian dari kita para dokternya, para bidan, para perawat, bahkan kita juga melibatkan dari nutrisi. Karena untuk bisa program ini berjalan secara bagus, optimal, itu tidak bisa hanya 1-2 sisi, tapi harus secara tim. Nah, tim ini yang sudah di kita cukup solid dan
outcome-nya kita bagus dan semoga akan menjadi lebih bagus terus. Amin. Kemudian kalau misalnya tadi dari segi obat-obatan itu kan dosisnya kan disesuaikan tiap pasien ya dok. Tapi kalau dari segi Erax ini khususnya kayak obat-obatan anti nyeri itu ada kayak dosis tambahan gitu nggak dok? Emang dibanding biasanya jadi lebih banyak gitu dosisnya atau gimana? Kembali ya, seringkali itu kalau orang ngomong Erax itu pikirannya hanya terfokus ke nyeri. Nah, sebenarnya kalau kita kupas secara keseluruhan, program Erax ini ada banyak elemen. Tidak hanya nyeri itu hanya satu elemen dari sekian banyak elemen yang bisa memperbaiki outcome. Nah, kalau pertanyaannya mengenai nyeri, memang kembali nyeri itu tiap orang individual. Saya mungkin nggak nyeri, tapi Nanda mungkin nyeri. Nah, jadi tiap orang itu individual. Kembali kita menyesuaikan dosis obat itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari mana kebutuhannya? Kita berikan misalnya dengan dosis awal sekian, tapi kita monitoring. Kita monitoring tuh ada discharge-nya ya, ada charge-nya supaya bisa tahu bagaimana tingkat nyerinya, apakah sudah cukup atau enggak, atau orangnya ada keluhan, dan kalau ada keluhan kita rescue. Itu pun juga ada banyak cara ya kita memberikan obat-obatan untuk analgesik ya. Kita bisa berikan dengan injeksi, kita bisa menggunakan dengan regional, kita bisa blok, kita bisa gunakan per oral. Jadi banyak cara yang kita bisa bantu untuk meminimalkan nyeri. Jadi kalau dipikir hilang sama sekali, mungkin nggak bisa 100% hilang ya Nanda ya. Jadi mungkin masih bisa lah ada rasa hangat atau rasa kemeng, dan itu sesuatu hal yang wajar. Normal. Tapi kalau sampai kesakitan, maka kita harus menambahkan dosis obat sesuai dengan yang dibutuhkan. Udah cukup jelas ya penjelasannya Dr. Marisa, Sobat HU sekalian. Lanjut ke pertanyaan ini dok, dari @iriani RD. Sebelum operasi, apakah tetap diperlukan puasa dok? Nah, jika iya puasa berapa lama? Oke, jadi sebenarnya puasa ini tuh tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah untuk mengurangi atau meminimalkan dari resiko operasi kalau operasinya pakai pembiusan. Kenapa? Karena ketika orang itu dibius, refleks-refleks tubuhnya dia itu akan menurun ya karena efek obat bius, apalagi kalau biusnya bius total. Kalau bius regional atau lokal memang semua fungsinya tetap normal. Tapi kalau di bius general, di bius total, maka refleks pasien itu akan mulai turun. Nah, salah satu refleks yang kita khawatirkan itu adalah refleks muntah. Nah, itulah kenapa untuk meminimalisasi terjadinya muntah, maka pasiennya harus puasa. Tetapi jangan lupa Nanda, sekarang sistemnya puasa beda loh. Kalau dulu kita taunya puasanya harus lama. Nah, iya dok. Sekarang dengan metode Erax ini, puasa itu dibagi jadi dua macam. Satu makanan padat dan satu minum. Makanan padat itu memang harus puasa minimal 6 jam. Tapi kemudian bukan pasiennya lapar terus, enggak. Tapi dia masih boleh minum clear water. Clear water ini adalah air yang warnanya jernih. Jadi masih boleh minum air gula, minum jus. Tapi jusnya harus yang berupa bening ya Nanda. Jadi bukan yang keruh gitu. Yang ada seratnya gitu bukan? Enggak, bukan. Yang kayak pokoknya bening jusnya itu. Nah, itu masih diperbolehkan sampai 2 jam sebelum operasi. Kita di Rumah Sakit Husada Utama kita sudah menerapkan hal itu sudah sejak lama ya. Jadi kita tidak lagi memberikan air putih untuk minum, tapi kita sudah memberikan minuman yang berisi kalori sehingga pasiennya sudah tidak mengeluhkan lapar sambil menunggu operasi. Karena kalau orang lapar, nunggu, tambah cemas, ini yang kita hindari. Nah, tapi kalau misalnya habis operasi, tetap kira-kira harus puasa lagi nggak dok? Kayak biasanya kan masih ada mual, masih nggak enak. Nah itu kira-kira ada perbedaan nggak dok? Kalau pakai Erax tuh kira-kira mualnya berkurang, jadi bisa makan langsung setelah berapa jam setelah habis tindakan? Betul sekali, bahwa inilah hal yang kemudian kita kembangkan juga. Bahwa untuk mengurangi mual, itu salah satunya adalah cepat untuk kita memulai proses feeding tadi, makan tadi. Mungkin kalau namanya orang operasi,
masih punya rasa mual atau masih rasa pusing ya. Nah, nggak bisa orang itu langsung makan besar, makan nasi gitu, nggak bisa. Setelah bertahap, tapi yang paling penting adalah sesegera mungkin untuk minum. Jadi setelah pasien itu dari kamar operasi, kita pindah ke ruangan pulih sadar, maka pasien itu kita beri minum. Minum teh hangat, supaya apa? Supaya tenggorokannya jadi basah. Supaya pasien itu tidak merasa stres ya, maksudnya kan orang bisa rileks ya seperti itu. Dan kita berikan permen. Oh, boleh. Permen ini ya, permen kunyah ya. Kenapa? Permen kunyah ini digunakan untuk supaya mulutnya ini tetap mengunyah. Enzim-enzim yang ada di dalam mulut ketika kita mengunyah itu akan membantu supaya pergerakan ususnya jadi lebih baik. Dan terbukti bahwa kembung itu sudah sangat minimal banget. Sudah jauh berkurang ya dok, Iya, kalau dibandingkan sebelumnya. betul. Jadi itulah yang kami lakukan selama ini. Wah, sudah bagus banget informasi yang kita dapatkan dari dokter Marisa ya. Bagus banget. Nah itu sekian aja sih dok tadi pertanyaan. Kebetulan ya kalau misalnya terkait anestesinya ternyata sangat-sangat penting ya dok. Jadi memang nggak bisa ERAKS ini berdiri sendiri. Harus ada komunikasi lintas sektor ya dok, dan kerjasama dari tim itu tadi sendiri, baik dari dokter pelaksana tindakan maupun dokter anestesinya sampai perawatnya juga tim gizi juga harus terlibat ya dok. Nah ini mereka menjadi satu kesatuan, menjadi suatu sistem yang sudah terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain sampai pasien ini akhirnya bisa lebih cepat pulih, lebih nyaman, lebih minim nyeri, dan otomatis juga bisa memperpendek lama perawatan di rumah sakit ya dok. Oke, dok ada satu pertanyaan lagi nih. Ini sih dari saya pribadi sih dok. Biasanya kan memang ibu-ibu yang mau melahirkan itu kan akan datang ke rumah sakit mendadak ya dok. Baru mules-mules, akhirnya baru ke rumah sakit kayak gitu. Juga seringkali kadang ada persalinan yang harus dilakukan secara mendadak. Entah itu ada kegawatan dari janinnya maupun dari ibunya itu sendiri. Nah, kalau misalnya ada kegawatan seperti itu sehingga harus dilakukan seksio sesar dengan emergensi, apakah ERAKS ini bisa dilakukan, dok? Oke. Jadi sebenarnya program ERAKS ini bisa dilakukan baik untuk operasi yang terjadwal maupun operasi yang emergensi. Meskipun memang ada bagian-bagian yang harus terlewatkan, sebagai contoh adalah puasa. Karena kalau namanya orang emergensi, kita nggak bisa nunggu lagi ya, entah itu emergensi pada kondisi ibunya maupun kondisi bayinya. Sehingga kita akan mengambil waktu tercepat untuk bisa menyelamatkan kedua nyawa itu tadi. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berusaha untuk memaksimalkan elemen-elemen yang lain untuk supaya program ERAKS ini tetap bisa menghasilkan outcome yang baik. Jadi jangan takut ya untuk pasien-pasien atau untuk orang-orang yang harus operasi dalam kondisi emergensi. Itu kita akan tetap untuk melaksanakan program ERAKS semaksimal mungkin. Itu adalah layanan kami di Rumah Sakit Husada Utama. Terima kasih banyak Dokter Marisa atas waktunya, juga atas ilmunya yang sudah disampaikan ke Sobat HU sekalian ya. Sekian episode kita bersama narasumber kita hari ini Dokter Frans dan Dokter Marisa. Nantikan episode-episode Healthier with Husada Utama yang selanjutnya. Jangan lupa stay healthy, berobat di HU aja.